Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Kali ini, gue mau membawakan sebuah cerita yang diambil dari kisah nyata gue sendiri. Judulnya adalah Saudade. Sebelum gue mulai bercerita, izinin gue memperkenalkan diri dulu. Kenalin, nama gue Namira. Sekarang, gue duduk di bangku kelas 10. Tepatnya di 10.1. Dan ya, gue lah pemeran utama dari cerita ini. Pernah gak sih lo ngalamin momen yang rasanya campur aduk banget? Malu iya, seneng juga. Tapi di sisi lain, sedih. Gue ngalamin itu waktu kelulusan kelas 9 kemarin. Hari yang harusnya cuma tentang tonggak, foto bareng, dan salam perpisahan, malah jadi hari dimana gue nyatakan perasaan ke orang yang gue suka. Lucu sih kalau dipikir sekarang. Tapi waktu itu gue gemeter setengah mati. Gue udah tahu risikonya. Bisa aja ditolak, bisa aja jadi bahan ledekan. Tapi entah kenapa rasanya lebih sakit kalau gue gak ngomong apa-apa. Kadang cewek juga pengen jujur sama perasaannya. Tanpa harus berharap lebih, tanpa minta dibales. Cuma pengen dia tahu bahwa selama ini ada loh seseorang yang tulus suka sama dia dalam diam. Malam itu, 9 Mei 2025, hari dimana gue baru aja selesai ujian kelulusan, rasanya campur aduk, lega, tapi juga aneh. Kayak ada sesuatu yang belum selesai. Gue akhirnya buka chat dan ngehubungin salah satu orang yang paling gue percaya. Namanya, sebut saja dia Adrian. Biasa gue panggil dia Ian. Yan, lagi apa? Nggak lagi ngapa-ngapain tuh. Ada apa? Boleh gak gue cerita dikit? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Gue percaya sama lo. Iya, boleh. Cerita aja, Nam. Gue lega banget. Soalnya Adrian selalu mau dengerin cerita gue. Emang dari dulu juga gitu kok. Kadang dia gantian curhat soal gebetannya. Kami udah kayak tempat curhat satu sama lain. Hal kecil pun bisa jadi bahan obrolan. Gue ngetik lagi pelan-pelan. Mikir dulu sebelum kirim. Tapi baca sampai akhir dulu ya. Jangan salah paham dulu. Centang di chat masih abu-abu. Gue ngetik lagi. Gue tiba-tiba punya perasaan sama Fata deh. Gak yang suka banget sih. Tapi ya suka aja. Belum ada 1 menit, centangnya berubah biru. Serius lu, suka sama dia? Tapi sumpah Yan. Ya elah Nam, gak usah basa-basi deh. Oke. Terus apa? Sumpah, gue gak ada nyebut gue suka sama dia ya. Tapi ini orang tuh kayak, ya gitu deh Yan. Lagian juga, kenapa ya gue bisa begini? Dan disitulah tahap Daniel gue resmi dimulai. Sebelum gue lanjut, izinin gue kenalin lagi orang yang bikin hidup gue agak berwarna belakangan ini. Namanya Fatah. Orang yang entah kenapa baru gue suka justru 4 bulan menjelang kelulusan. Telat banget ya? Iya, gue juga nyesel. Kenapa harus suka pas semuanya udah hampir selesai? Dulu di mata gue, Fatah cuman cowok biasa. Gak ada yang spesial. Iya, dia emang tampan. Tapi jujur aja jauh dari tipe gue. Fatah tuh tipe yang bisa bikin guru darah tinggi cuma karena tugasnya gak pernah kelar. Jarang aktif, nilainya pas-pasan, dan hampir selalu tidur di kelas. Terus dia juga suka ngegodain cewek, tapi cuma yang dia pilih. Kalau ceweknya cantik, udah pasti keluar jurus andalannya. Username-nya Instagram kamu apa? Ya kurang lebih begitulah Fata di mata gue waktu itu. Cowok ngeselin, tapi entah kenapa ya malah jadi bahan pikiran. Kembali ke topik, gue coba jelasin sejelas mungkin biar Adrian gak salah paham. Ya cuma kayak begitu deh Yan. Dibilang suka juga enggak, dibilang gak suka juga gimana ya. Pada saat itu gue masih denial dengan perasaan gue. Menurut lu, dia itu orangnya gimana Yan? Tanya gue sedikit penasaran. Soalnya jujur aja,
Gue juga gak begitu dekat sama dia. Gue cuma tahu namanya dan cuma anggap dia sebagai teman sekelas. Lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau menurut lo sendiri gimana, Nam? Ia balik bertanya. Padahal gue lagi dalam tahap kebingungan. Lebih baik dari mananya? Lo tahu kan kalau dia tuh suka godain cewek cantik. Dia pasti 11-12 sama yang sebelumnya. Jadi lo mau deketin dia dulu. Masa gue sih yang deketin? Yang bener aja. Gue sedikit heran sama Adrian. Lagian gue mana berani sih deketin dia. Sedangkan dia itu laki-laki yang lumayan terkenal di kalangan cowok-cowok tongkrongan sekolah. Jangan sampai cerita ini bisa sampai ke telinga dia sih. Apalagi ke teman-temannya. Yang ada, gue diledekin habis-habisan. Ujarku sedikit takut dan hampir ingin mundur selangkah. Ya, untung aja sih udah mau detik-detik kelulusan. Kenapa gak dari dulu sih? Adrian serius nanya kayak gini ya? Nggak tahu deh. Dia itu sebenarnya ganteng. Cuman agak sengklek aja. Adrian bilang, pengaruh Nam, udah dari kelas 7. Nanti deh, pas wisuda gue bantuin. Hah? Jangan. Tapi boleh deh. Tapi jangan, sumpah gue takut. Hati dan jari berkata sebaliknya. Jari berkata tidak ingin, tapi hati berkata mau. Takut kenapa? Tanya Adrian. Gue takut diomongin sama teman-teman satu tongkrongannya. Tapi dia tuh kayaknya agak beda deh. Dia dulu sebelum deket sama gue rada tertutup. Waduh, kalau mau tahu, mending nanya langsung deh. Daripada ngira-ngira gini. Lu ada Instagramnya kan? Dia gak punya WhatsApp soalnya. Selalu ada hal unik di dalam diri dia. Entah itu gak punya WhatsApp lah, nomornya keblokir lah, inilah, itulah. Balik lagi ke topik. Menurut gue, kalau dia gak ngeh, lu bakal kena gantung lagi sih, Nam. Iya, ketebak banget dia tuh. Ya udahlah, langsung aja set-set. Ogah. Selesai sudah percakapan dengan Adrian. Diakhiri tanpa ucapan selamat tinggal sudah jadi kebiasaan kami. Tenang aja, gue sama Adrian bukan tipe yang segampang baper kok. Setelah beberapa hari kemudian, gue tiba-tiba kepikiran. Kan ini udah mendekati hari kelulusan. Gimana kalau gue bikin sesuatu buat Fatah? Ide yang bagus, pikir gue waktu itu. Keesokan paginya, tepat setelah gue baru pulang dari jalan pagi bareng orang tua, gue rebahan sambil scrolling media sosial. Tiba-tiba muncul satu konten yang bikin gue tertarik banget. Isinya tutorial membuat kartu ucapan dan bunga dari kertas. Gue malu banget. Demi Tuhan, gue malu. Gue yang dulu waktu teman-teman lain nyomblangin gue sama Fatah, selalu bereaksi gak ngenakin. Gue sering bilang kalau gue benci sama dia. Benci sama sikap dan kebiasaannya yang kayak gitu. Gue sering ngejek Fatah di depan teman-teman, tapi mana berani gue ngelakuin itu di depan batang hidungnya. Yang ada, malah gue yang bakal diejek balik pakai kata-kata yang lebih nyakitin. Gue akui, gue pengecut. Tapi sekarang, lihat aja, gue jatuh suka sama dia. Kayak menjilat ludah sendiri, tapi ya itulah faktanya. Gue ngerasa gak enak sama diri sendiri. Gue mulai mikir, daripada gue harus jatuh karena ngejar bintang, mending gue terbaring aja sambil nikmatin keindahannya dari jauh. Tapi gak sampai situ perjuangan gue. Gue bakal terus mencoba, dan mencoba. Gue penasaran banget gimana hasil akhirnya. Soalnya udah setengah jalan. Kalau tiba-tiba berhenti, sayang banget kan? Akhirnya gue memutuskan untuk bikin hadiah dengan segala pikiran dan pertanyaan yang mengganggu. Akan bagaimana akhirnya? Diterima atau tidak? Apakah dia akan menyukainya? Dan itu sangat mengganggu. Kalau ditanya, gimana hubungan gue sama dia akhir-akhir ini? Gue bakal jawab, tetap kayak teman biasa, tapi lebih intens dari sebelumnya. Gue sama Fatah bukan tipe yang suka nanya, lu udah makan? Udah mandi belum? Atau jangan lupa makan ya, ke satu sama lain. Kami lebih sering cerita hal-hal konyol di masa lalu, saling lempar candaan, ngirimin video lucu, atau ngobrolin hal-hal aneh dan unik. Selama kami dekat, gue udah gak pernah lagi tuh ngejek Fatah di belakang. Sekarang, gue malah ngejek dia langsung di depannya deh. Hahaha. Tiap kali gue komunikasi sama Fatah lewat DM,
Gue selalu nahan diri buat gak naruh harapan terlalu besar. Juga perasaan yang diam-diam makin nambah. Waktu gue lagi proses bikin hadiahnya, Fatah kebetulan juga lagi ngechat gue. Fatah gak tahu kalau gue lagi nyiapin sesuatu buat dia. Yang tahu cuma gue, Adrian, Bima, dan ya Tuhan. Gue bikinnya sambil kesusahan juga sih. Di satu sisi Fatah ngechat terus, di sisi lain gue lagi gunting-gunting kertas dan ngasih warna. Tapi dari situ gue belajar satu hal. Sesulit apapun prosesnya, kita bakal selalu meluangkan waktu, tenaga, biaya, dan pikiran buat orang yang kita sayang. Terdengar berlebihan, tapi ya itulah faktanya. Saat sudah mendekati wisuda, hadiah pun sudah jadi. Dan gue udah mempersiapkan semuanya, mulai dari kebaya dan riasan. Mungkin yang belum gue siapin adalah mental. 21 Mei 2025, Adrian tiba-tiba ngirim foto sekali lihat. Pas gue buka, terlihat ia sedang memakai jas untuk foto wisuda. Kenapa gak dikirim ke Salum? Malu, katanya. Gue kira urat malu dia udah putus. Gue cuma mau nyoba jas doang, baru dibawain sama bapak gue. Oh alah, gue cuma bisa beroh saja. Kemudian Adrian menjawab lagi. Jadi deg-degan buat Senin besok. Gue mengaduh, iya lagi, ketemu sama dia juga kan. Rasa cemas, senang, deg-degan, gembira, sedih, ceria, gugup, semua campur jadi satu. Walaupun masih beberapa hari lagi menuju wisuda, gue udah mual duluan, ngebayangin gimana nanti gue bakal ngasih hadiah yang udah gue buat, sekaligus ngungkapin perasaan ke Fatah. Kalau cuma dibayangin aja, perut rasanya udah mulas campur geli. Gue takut pada salah tingkah pas liat kegantengan gue, ucap Adrian dengan percaya diri. Gue yang merasa semakin mual pun cuma bisa jawab, dasar gila. Hari-hari pun berlalu cepat. Hari dimana gue harus foto wisuda akhirnya tiba. Gue bangun lebih awal buat nyiapin riasan di wajah gue. Memang sih rasanya ngantuk dan capek banget. Tapi gue tetap semangat buat tampil cantik. Bukan supaya dilihat dia, tapi sebagai bentuk penghargaan untuk diri gue sendiri. Begitu sampai di sekolah, gue melangkah melewati gerbang dan masuk ke koridor. Gue nyapa, senyum, dan ngasih salam ke para caraka. Mereka memuji, cantik sekali Namira. Gue cuma bisa jawab, terima kasih pak, sambil senyum lega. Banyak orang-orang dengan wajah yang gak asing lewat di sekitar gue. Mereka muji gue, dan gue pun balik muji mereka. Gue pun kembali buka handphone buat nanyain keberadaan Fatah. Tah, udah di mana? Tanyaku sambil nahan rasa mulas di perut. Nggak lama, handphone gue bergetar. Begitu gue nyalain layarnya, muncul notifikasi. Gue udah di 7C. Perut gue makin mulas, tapi gue berusaha tetap kelihatan tenang, biar gak dikira aneh. Gue mulai jalan menuju kelas 7C. Semakin dekat, jantung gue makin kencang. Napas juga makin cepet. Pas gue masuk kelas, tujuan gue cuma satu, nyari Fatah. Gue nyari, dan terus nyari. Sampai akhirnya gue nengok ke sebelah kiri, dan di sana gue ngeliat dia. Dia kelihatan lebih rapi, pakai batik warna kuning kecoklatan, padahal seharusnya pakai jas. Tapi entah kenapa, tetap kelihatan pas di dia. Rambutnya sedikit acak-acakan, tapi justru itu yang bikin dia kelihatan nyata. Begitu pandangan kami ketemu, dunia rasanya jalan lebih lambat. Segalanya di sekitar gue mulai buram. Gue cuma fokus sama sosok cowok itu, lebih tinggi sekitar 5 cm dari gue. Cowok yang dulu gue kira biasa aja, gak ada yang spesial. Cowok yang bebas, yang gak bisa diatur siapapun kecuali orang tuanya. Cowok yang dulu gue lihat gak punya semangat di matanya, tapi sekarang gue ngagumin dia. Lebih dari yang bisa gue pahamin. Ya Tuhan, gue bersyukur atas perasaan ini. Gue harap waktu bisa berhenti sebentar aja. Gue harap dunia bisa diam sejenak. Gue cuma pengen ngerasain momen ini bareng dia, walau cuma sebentar. Lalu gue mulai sadar. Gue pun nyari teman-teman gue buat ketemu setelah sekian lama gak bareng-bareng lagi. Lu tahu, mungkin gue lagi main, ngobrol, ketawa, atau berbagi cerita. Tapi mata gue selalu aja tertuju ke dia. Rasanya bola mata ini gak bisa lepas dari kehadirannya. Kadang gue mikir, buat apa orang-orang nyoba narkotika? Lihat dia aja gue udah kecanduan. Absen demi absen terus dipanggil.
Absen gue dan Fatah nggak terlalu jauh. Gue absen 24, Fatah 22. Jadi gue punya kesempatan buat lihat proses foto wisudanya. Absen 22, Munazir Al-Fatah, ucap kameramen. Gue udah nungguin momen itu dari tadi. Nggak sabar pengen lihat Fatah foto bareng ibunya. Pas dia udah pakai toga lengkap, mata gue langsung berbinar. Gue akuin, ibunya cantik banget. Dulu, Fatah pernah cerita kalau kedua orang tuanya sama-sama cantik dan tampan. Dan ya, ternyata dia nggak bohong. Gue nyesel kenapa tadi gue gak salim sama ibunya. Gue pengen banget kenalan sama beliau. Di kepala gue cuma ada satu pertanyaan. Apa yang bakal dipikirin ibu Fatah kalau gue salim? Dan justru pertanyaan itu yang bikin gue ragu buat ngelakuinnya. Sampai akhirnya gue pulang ke rumah. Malam itu, gue lanjut ngobrol sama Fatah lewat Instagram. Rasanya gue seneng banget hari ini. Fatah, nanti pas wisuda jangan pulang dulu ya. Pesan itu udah gue ketik, tapi belum gue kirim. Gue takut, tapi juga penasaran. Butuh waktu 2 menit buat gue nekan tombol pesawat di pojok kanan layar itu. Begitu terkirim, gue ngeliat notif dibaca. Deg-degan banget. Apa reaksi Fatah nanti? Fatah mengetik. Ya Tuhan, apa gue salah langkah? Biar gak terlalu mikirin hal itu, gue coba distraksi diri dengan buka media sosial lain. Fatah mengirim pesan. Ngapain? Perut gue langsung mulas, gak karuan. Gue bingung harus balas apa. Ntar juga lu tahu, balas gue seadanya. Sekarang aja, nanti lu lupa. Lah, gue kepo, gak bisa tidur nih. Iya maksa. Lah, maksa. Kasih ceban ya kalau maksa. Gue nyelipin sedikit lelucon, takut suasana makin canggung. Malah kalau gak lu kasih tahu, gue balik duluan. Gue sedikit bohong. Ada titipan intinya. Gue mau semuanya, bukan intinya doang. Situasi mulai panas. Fatah emang orangnya agak keras kepala dan gak suka diatur. Jadi gue masih bisa maklumin. Cepetan, gue mau tidur. Kalau gue udah tidur, berarti waktu lu buat ngasih tahu udah habis, ancamnya. Gue makin panik. Gue gak mau rencana yang udah gue susun dari awal berantakan. Akhirnya dengan berat hati, gue bilang yang sebenarnya. Ada yang mau gue omongin, tapi berdua doang. Soalnya ini ada sangkut pautnya sama lu. Lah, ini kan udah berdua, tinggal bilang aja di sini. Balasnya dengan nada agak ketus. Gue kehabisan ide. Gue beneran gak tahu harus jawab apa. Gue juga tahu dia paling males baca chat yang panjang. Jadi gue ngetik. Gue tahu kalau gue ngetik panjang, lu gak bakal mau bacanya kan? Sambil berharap dia luluh. Ya udah iya, balasnya. Gue ngerasa sedikit lega, tapi dia nambah lagi. Kalau nggak lupa ya. Ya ampun, dia emang orang paling nyebelin yang pernah gue temuin. Ya udah, nanti tempatnya di parkiran aja ya. Iya. 3 hari sebelum wisuda, hari itu gue dijadwalin buat foto bareng angkatan. Pakai seragam putih biru. Pas gue nyampe di gerbang, gue masuk ke koridor dan jalan lurus tanpa niat nyari Fatah. Gue cuma pengen ketemu sama temen-temen. Tapi gak disangka, pas gue lewat depan bangku kelas 9G, gue ketemu dia. Mata kami saling bertemu, senyum dibalas dengan senyum. Gue sempat berniat nyapa duluan. Apa lu? Dih, lu lagi. Kami emang sering kayak gitu. Tanpa ribut, mungkin malah bisa demam berdua. 2 hari sebelum wisuda, wali kelas ngingetin kami buat datang ke gladi bersih. Gue pun ngabarin Fatah. Tah, besok ikut kan? Kalau ikut, gue ngomongnya besok aja deh. Gue gak tahu kenapa bisa ngerti gitu. Rasanya kayak bukan gue yang nulis. Iya, lihat nanti. Sehari sebelum wisuda, waktu rasanya cepet banget. Gue bahkan belum nyiapin mental buat besok. Jam 10 pagi, gue udah siap berangkat ke sekolah sambil bawa hadiah yang udah gue siapin. Baru aja sampai, Fatah ngechat duluan. Hari ini pakai baju apa? Sayangnya, gue gak bisa langsung bales. Jaringan di beberapa ruangan sekolah bener-bener jelek. Gue udah nyoba ngirimin pesan ke Fatah, tapi gak terkirim juga. Mungkin karena gak sabar nunggu balasan gue, tiba-tiba dia nelpon lewat video call. Gue sempet kaget, tapi tetap gue angkat. Di layar,
Fatah kelihatan sibuk banget jalan ke sana kemari, nyari baju yang mau dia pakai. Gue bilang kalau bajunya tuh baju kelas yang baru aja dibagi. Muka dia kelihatan bingung, lucu banget. Tapi gue berusaha tetap kelihatan biasa aja. Waktu terus jalan, gue nunggu dan nunggu sampai acara mulai. Tapi gue gak lihat batang hidungnya sama sekali. Awalnya gue pikir dia cuma telat, tapi ternyata dia gak datang. Sedikit kecewa, tapi gak apa-apa. Masih ada hari esok. Omong-omong soal besok, gue mulai ngerasa grogi. Mulut gue bilang siap, tapi jauh di dalam hati, gue sama sekali belum siap. Gue udah ngerancang kata-kata yang mau gue omongin, tapi gue gak tahu gimana cara ngungkapinnya. 12 jam sebelum wisuda, malam itu gue lagi selfie sambil ngobrol sama Fatah. Kamar gue terdengar sepi, kosong, dan agak hampa. Gue langsung ngambil laptop, buka Spotify, dan muter playlist yang udah gue bikin khusus buat Fatah. Isinya lagu-lagu yang selalu ngingetin gue sama dia. Gak lama, ada satu lagu yang tiba-tiba keputar. Judulnya Pelangi di Matamu oleh Jamrud. Aneh, gue ngerasa gak pernah nambahin lagu itu ke playlist. Tapi entah kenapa, gue tetap dengerin sampai habis. Ada satu bagian lirik yang rasanya nyentuh banget, kayak nyambung sama perasaan gue malam itu. Mungkin satu nanti ku ungkap semua isi di hati, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Ketika aku mendengar lirik itu, aku teringat hari ini adalah hari Jumat, dan besok adalah hari Sabtu. Mungkin lirik lagu ini akan menjadi gambaran yang tepat untuk besok. Setelah tahu isi keseluruhan dari lirik ini, aku menjadi sangat tidak siap. Hari wisuda. Gue bangun lebih subuh dari biasanya, nyiapin semuanya dengan hati yang berdebar. Hari ini gue ngerasa kayak hari gue. Sekitar jam 6 lebih dikit, Fatah ngechat. Jam berapa emang 6? Mata gue yang tadinya masih berat karena ngantuk, langsung melek total. Gue buru-buru balas pesannya. Jam 6:30 tah. Gue sempat nginget lagi kalau hari ini gue bakal nyatain perasaan gue ke Fatah. Jadi, gue nambahin satu pesan lagi. Nanti jangan pulang dulu ya, jangan lupa. Iya. Obrolan pun berakhir begitu aja, tanpa ada kata selamat tinggal. Gue ngambil hadiah yang udah gue siapin dari jauh-jauh hari. Gue tarik napas pelan, tahan sebentar, lalu gue hembuskan sambil ngomong pelan. Gue siap buat hari ini. Perlahan, mentari mulai nunjukin sinarnya dengan malu-malu. Keluarga gue kelihatan berbinar pas lihat gue lagi dirias dengan lihai. Begitu sampai di sekolah, gue ngeliat banyak teman-teman yang udah pakai kebaya penuh pernak-pernik. Adrian juga kelihatan keren banget dengan jas yang dulu sempat dia tunjukin ke gue. Semuanya berbaris di depan lobi, nunggu acara wisuda dimulai. Gue senyum ke semua orang yang lewat, ngerasa bangga banget sama mereka karena udah berhasil ngelewatin hal-hal yang mungkin gak pernah bisa mereka ceritain ke gue selama 3 tahun ini. Tapi, gue belum nemuin satu sosok yang dari semalam udah gue incar. Jadi, gue cuma bisa ngobrol sama teman-teman sambil nunggu kehadiran Fatah. Di tangan gue ada tas kertas yang isinya surat dan hadiah. Gue gak sabar banget buat ngeliat dia. Menit demi menit pun berlalu. Sampai akhirnya gue ngeliat dia datang. Lagi dan lagi gue gak bisa lepasin pandangan dari Fatah. Perut gue mulai terasa mulas. Rasanya pengen banget mundurin waktu, tapi gue sadar gue gak bisa. Yang bisa gue lakuin cuma nerima kenyataan bahwa hari ini gue bakal nyatain perasaan gue. Semakin gue mikirin itu, semakin gugup rasanya. Untung aja temen gue sempat ngajak bercanda, jadi bisa sedikit ngedistraksi deh. Dan syukurnya mereka gak nyadar kalau gue lagi deg-degan setengah mati. Kalau mereka nyadar, bisa-bisa malah curiga dan nanya hal-hal yang gak pingin gue jawab saat itu juga. Kami nunggu cukup lama, tetes demi tetes keringat mulai ngucur di pelipis. Beberapa menit kemudian, barisan mulai disiapin. Acara wisuda pun dimulai.
Satu persatu kelas dipanggil dari 9A sampai akhirnya 9G. Kami duduk sesuai nomor absen kami. Seperti yang udah gue bilang, nomor absen gue nggak begitu jauh sama Fatah. Selama acara berlangsung, semua berjalan dengan baik-baik aja. Sampailah di penghujung acara, gue mulai ninggalin tempat duduk karena moderator udah mulai manggil nama-nama buat nerima medali kelulusan. Munazir Al-Fatah, ucap moderator. Fatah melangkah naik ke panggung. Gue yang berdiri di belakangnya cuma bisa senyum, antara bangga dan sedih. Pandangan gue mulai buram karena air mata, tapi gue tahan. Gue gak mau nangis di depan semua orang. Begitu kameramen selesai motret, Fatah turun dari panggung. Mata gue ngikutin langkahnya sampai akhirnya hilang dari pandangan. Dan gak lama nama gue sendiri dipanggil buat naik. Abis nerima medali, gue turun dan langsung nyari guru-guru buat salim dan foto bareng. Mungkin untuk terakhir kalinya. Habis itu gue nyari Adrian. Dia sempat bilang bakal bantu gue hari ini. Tas kertas yang dari tadi gue pegang masih gue genggam erat. Isinya hadiah dan surat buat Fatah. Niatnya mau langsung gue kasih, tapi gue gak nemuin dia dimanapun. Kayak hilang, lenyap begitu aja, dan gak ada satu orang pun yang tahu. Yang gue temuin malah Adrian lagi. Jujur, gue udah agak bosen. Dia lagi. Tapi gak apa-apa. Kali ini gue bener-bener butuh dia buat bantu gue nyari Fatah. Yan, liat Fatah gak? Tanya aku pada Adrian. Enggak, ini gue juga lagi nyari. Tanya ke teman-teman yang lain coba. Kata Adrian sambil nunjuk ke arah kumpulan teman-temannya Fatah. Gue ngeliat satu-satu ke arah mereka, tapi nyali gue langsung ciut. Gue gak berani nanyain keberadaan Fatah. Takut diledekin. Ya gak mungkin lah gue nanyain Fatah ke mereka. Gue bilang sambil ketawa tipis. Adrian cuma cekikikan, lihat tingkah gue yang jelas-jelas kelihatan gak biasa. Gue mulai nyari kesana kemari, tapi tetap gak nemu. Gue sempat mikir, jangan-jangan Fatah gak nungguin dan udah pergi duluan. Orang-orang mulai ngeliatin gue aneh. Soalnya dari tadi gue cuma celingak-celinguk kayak orang kebingungan. Gue balik lagi ke lobi, cuman buat mastiin satu hal, Fatah gak mungkin ninggalin gue. Dia gak akan ingkar janji, kan? Begitu nyampe di lobi, dua sahabat gue langsung narik tangan gue. Minggir Nam, bikin video bareng dulu yuk, katanya. Mereka ngajak gue ke halaman luar buat ngambil video. Tempatnya gak jauh dari parkiran. Di video itu, gue kelihatan buru-buru dan jelas banget kalau gue lagi gugup. Pas lagi ngeliat ke sebelah kiri, pandangan gue langsung berhenti. Fatah. Dia lagi duduk di dekat parkiran, sedikit ketutupan mobil. Di depannya, ada satu cowok, sahabatnya, sebut aja Kemal, lagi berdiri dan ngobrol sama dia. Gue tahu itu Fatah. Dari jauh pun gue tahu. Kalau ada Kemal, berarti di situ juga pasti ada Fatah. Gue pengen banget nyamperin, tapi rasanya nggak enak ninggalin teman-teman gue yang lagi bikin video. Muka gue udah nggak bisa bohong, gugup banget, nggak bisa lepasin pandangan dari Fatah. Kamila yang dari tadi ngeliatin gue aneh, akhirnya nanya, kenapa sih Nap? Dari tadi gue lihat kayaknya nggak tenang banget. Ada siapa sih? Dia mulai nengok ke arah parkiran, tapi belum sadar kalau yang dia lihat itu Fatah. Sementara Danila juga nambahin, lu bawa apa Nap? Gue langsung panik, 2 pertanyaan sekaligus dan gue gak siap. Tubuh gue gemeteran, suara gue juga bergetar. Gue kehilangan fokus, cuma bisa jawab singkat, ada. Danila nanya lagi, emang jadi? Gue jawab, jadi, sambil melihat Fatah kembali di parkiran sana. Jadi apa sih emang? Ya ampun, mati deh gue hari ini. Sejujurnya, gue gak berani ngasih tahu Kamila soal ini. Gue tahu banget Kamila orangnya suka keceplosan. Demi kebaikan bersama dan demi keselamatan rahasia gue milih buat gak bilang apa-apa dulu. Nanti aja setelah semuanya kelar. Nanti gue ceritain, kata gue pura-pura santai. Selama ini cuma Adrian dan Nila doang yang gue kasih tahu kalau gue suka sama Fatah. Gue gak berani cerita ke semuanya. Gue cuma percaya sama orang yang gak bakal nyebarin atau ngejudge gue mentang-mentang gue suka Fatah. Gue tahu waktu terus jalan,
Dan gue gak mau bikin Fatah nunggu lebih lama. Dia gak suka nunggu. Gue pamit ke Kamila dan Danila, terus mulai jalan menuju parkiran. Langkah gue sedikit buru-buru, tapi gue pura-pura jalan santai, biar gak kelihatan panik. Semakin deket jarak gue sama Fatah, semakin kenceng jantung gue berdetak. Gue ngeliat Fatah lagi berbaring di lantai. Dia kelihatan santai banget, kayak gak ada beban. Entah kenapa gue jadi agak tenang liatnya. Mungkin karena dia gak kelihatan kaku atau formal sama sekali. Ayo Tah, jadi gak? Gue nanya pelan tapi jelas. Emang mau ngomongin apa sih? Jawabnya masih dalam posisi tiduran. Ya lu berdiri dulu, kata gue mencoba terdengar tegas. Ya udah, gue lagi capek, makanya gue tiduran. Udah lu tinggal ngomong. Gue makin kencengin genggaman tangan di tas kertas yang gue bawa. Gak sopan tau gak? Orang mau ngobrol, tapi posisinya lu kayak gitu, tegur gue. Nada suara gue mulai serius. Fatah akhirnya beranjak duduk sambil mainin handphone. Ya udah, ini gue duduk. Berdiri Fatah. Suara gue kali ini tegas. Bahkan gue sendiri gak nyangka bisa ngomong seberani itu. Kaki gue lagi sakit, katanya santai. Alasan klasik. Ya udah, gue kan cuma nyuruh lu berdiri, bukan nyuruh lu jogging, jawab gue. Nada gue mulai agak kesal, tapi masih bisa nahan. Tiba-tiba pandangan gue keganggu sama Kemal. Dia duduk di atas motor, mainin handphone, sambil sesekali ngelirik ke arah kita. Gue mulai risih, jaraknya deket banget, kayak bisa dengar semua yang gue omongin. Padahal gue udah bilang ke Fatah sebelumnya, jangan bawa temen. Tapi ya gitu, tetep aja dia datang bareng Kemal. Gue mau ngomong Mal sama Fatah, lu minggir dulu dong. Nada gue sopan tapi tegas. Kemal ngangkat kepala bentar, terus bilang, oh ya udah ngomong aja, gue ngadem doang di sini. Gue ngelirik Fatah, mulai kehilangan sabar. Sini Tah, kata gue, nyuruh dia agak geser menjauh dari Kemal. Gimana jadinya? Lama dah, jawab Fatah cuek banget, masih dengan nada datar khas dia. Gue nyengir tipis, nahan emosi. Ih, ini temen lu suruh kesana dulu kek. Biarin aja udah, katanya santai. Dan di situ jantung gue rasanya makin kenceng. Antara pingin ngomel, pingin kabur, tapi juga masih pengen lanjut ngomong. Tiba-tiba Kemal buka mulut. Lagian juga gue gak bakal ngupingin pembicaraan lu berdua kok, katanya santai. Ikut campur aja, batin gue sambil nahan ekspresi sebal. Padahal jelas-jelas, pas dia ngomong kayak gitu aja udah termasuk nguping. Lantas, kalau bukan nguping, namanya apa coba? Belum sempat gue buka mulut lagi, tiba-tiba beberapa teman Fatah datang. Mereka langsung lihat ke arah kita berdua yang lagi ngobrol. Salah satunya Andrian, orang yang paling gue segani, sekaligus paling sarkas di antara mereka. Cailah Tah, katanya sambil ketawa lebar. Iya, Andrian. Andrian bisa dibilang pentolan angkatan kami. Satu sekolah juga tahu siapa dia. Mulai dari anak seangkatan, adik kelas, kakak kelas, bahkan sekolah lain juga. Kalau ada yang gak tahu dia, mungkin mereka ketinggalan berita. Setiap ada kasus di sekolah, pasti aja ada nama dia nyelip di situ. Kadang malah sering banget dipanggil lewat speaker sekolah. Gue sampai bosen tiap ada pengumuman begini. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu guru yang sedang mengajar di kelas. Saya izin memanggil anak-anak yang saya sebutkan untuk menuju ke ruang BK. Andrian, Kemal, Arsya, Raffi. Untuk anak-anak yang baru saya sebutkan, silahkan menuju ke ruang BK untuk menemui saya. Setiap kali dengar kalimat itu, gue cuma bisa geleng-geleng. Udah hafal banget isi pengumumannya. Bahkan nada suaranya pun udah kebayang. Gue aja bosen, apalagi guru BK yang nanganin dia ya. Nada suaranya Andrian kedengeran kayak ngeledek, tapi masih di level bercanda. Tetep aja, jantung gue langsung makin gak karuan. Teman-teman lain yang di belakangnya ikut nyengir-nyengir. Gue kenal beberapa dari mereka, ada juga yang lumayan dekat sama gue, tapi gak sedekat gue sama Adrian. Dan sekarang mereka semua ngeliatin gue dan Fatah. Rasanya pengen ngilang aja dari bumi. Tepat sekali, Adrian pun datang ke area parkiran.
Gue langsung tarik napas lega. Mungkin tadi dia sempat nyari gue, mau nanyain apakah gue udah ketemu sama Fatah atau belum. Tapi yang dia lihat sekarang malah kerumunan teman-temannya Fatah, yang notabene juga teman-temannya sendiri. Gue yakin Adrian sadar di situ ada gue dan Fatah. Adrian emang tipe teman yang peka. "Weh, ayo sini dulu," seru Adrian. Nadanya tegas. Sekejap, semua pandangan langsung teralih ke dia. Alisnya sedikit menekuk, tanda kalau dia lagi serius banget. "Adrian, kalau nanti lu lihat video ini, gue cuma mau bilang makasih ya. Serius, beribu-ribu kali makasih." Kemal, Adrian, dan teman-teman lainnya akhirnya nurutin apa kata Adrian. Mereka jalan pergi sambil cengengesan. Bukan karena takut sama Adrian, dia bukan tipe orang yang ditakuti. Percaya deh, Adrian itu ramah, santai, dan jarang marah. Cuma kalau dia udah pasang muka serius kayak gitu, semua orang paham satu hal. Berarti waktunya nggak buat bercanda lagi. Setelah mereka pergi, gue balik lagi ngeliat ke arah Fatah. Dia masih sibuk sama handphonenya, entah lagi lihat postingan Instagram atau chatan sama cewek lain. Gue nggak cemburu kok, ya mungkin dikit. "Udah lah Mal, lu sono dulu," kata Fatah akhirnya, nyuruh Kemal buat pergi. Nadanya santai, tapi gue tahu maksudnya serius. Gue ngelirik Kemal agak lama. "Iya dah, iya," katanya sambil melirik ke arah Fatah. Dari gesturnya, gue tahu Fatah lagi ngasih isyarat halus biar Kemal cabut. Soalnya tiba-tiba aja Kemal ngangguk, padahal nggak ada yang ngomong sama dia. Kesimpulannya, Fatah emang lagi nyuruh dia pergi lewat kode. Kemal pun mulai melangkah pergi. Belum juga 3 langkah, Fatah nyeletuk. "Yah, parah banget dah, teman sendiri ditinggalin." Kemal cuma ketawa sambil jalan mundur. "Gue tunggu di depan ya." Dan setelah itu, cuma ada gue dan Fatah. Akhirnya, kami mulai ngobrol lagi. Fatah yang duluan buka mulut. "Emang lu mau ngomong apa sih?" katanya santai. "Taruh dulu handphonenya, Tah," gue bilang pelan tapi tegas. "Ya udah, lu mau ngomong apa?" jawab Fatah tanpa niat. Masih aja sibuk liatin layar handphonenya. Dia kelihatan terlalu asyik, sampai-sampai gak ngelirik gue sama sekali. Kayak gue cuma butiran debu yang berdiri tepat di depannya. Omongan gue lewat gitu aja, kayak angin. Gue lihat jam, waktu udah makin mepet. Rasa gugup nyampur sama kesal. Taruh dulu gak handphonenya? Kali ini nada gue berubah. Sinis, bete, tapi masih berusaha nahan diri. Fatah pun menuruti apa kata gue. Iya, udah ditaruh. Mungkin dia capek dengerin permintaan gue untuk naruh handphonenya sebentar aja. Mungkin gue terlihat ribet, tapi gue emang gak suka kalau diri gue gak dihargain. Hal sepele, tapi gak semua orang bisa ngelakuinnya. Gue mau ngomong, kataku sambil bergetar hebat suara dan sekujur tubuhku. Tak ada balasan dari Fatah. Ia menunggu apa yang ingin gue sampaikan kepadanya. Pandangan gue pun ngelihat ke atas, karena gue gak kuat ngelihat parasnya. Fatah tetap nunggu, sambil sedikit memperhatikan gue. Itulah yang membuat gue sedikit gugup. Demi Tuhan, gue ngerasa mulut gue terkunci. Suara gue gak mau keluar. Kaki gue yang gak bisa berhenti bergerak. Dan tangan gue yang mulai bergerak membuka handphone untuk melihat teks yang udah gue siapin dari jauh hari. Paniklah yang membuat gue lupa apa saja yang ingin gue sampaikan kepada Fatah. Gue tahu tujuan awal gue, tapi karena gue gugup yang berlebihan, itu membuat gue takut salah perkataan. "Apa?" tanya Fatah, yang membuat gue sedikit panik. Itu gue pun mulai memberanikan diri. "Tapi lu dengerin dulu ya sampai akhir, jangan salah paham dulu." "Iya udah, apa?" Saking canggung dan gugupnya gue cuma bisa ketawa. "Ya, serius." Gue langsung memberi tas kertas itu kepada pemilik sebenarnya. "Apa ini?" "Bukanya nanti aja di rumah. Ini ada kalimat bahasa Inggrisnya. Nanti lu translate aja sendiri di rumah," kata gue. "Iya," jawab Fatah sambil buka tasnya lebar-lebar. Padahal gue udah bilang bukanya di rumah aja, tapi dia tetap aja buka di situ. Gue langsung nepuk jidat gue pelan, takut riasan gue rusak. "Apaan nih?" "Kertas tipis doang." "Gue kira nasi bungkus," katanya, nyengir lebar.
Gue ngerasa sedikit diejek. Spontan gue balas, "Jahat banget dah lu." Gue ngomong sambil berlagak sedih. Dia cuma cengengesan, Iya, bercanda." Dan inilah puncaknya. Gue mulai ngumpulin keberanian buat ngomong jujur. Sambil dia masih buka-buka hadiah itu, gue mulai bicara. "Ini mumpung hari terakhir banget, gue cuma mau ngomong, tapi dengerin sampai akhir ya. Gue suka sama lu." Hari ini ku akan menyatakan cinta, nyatakan cinta. Aku tak mau menunggu terlalu lama. Fatah langsung ngeliat ke arah gue, ekspresinya kaget banget. Tapi gue gak berhenti. Gak dari dulu banget maksudnya. Maksud gue sampai sekarang masih. Gue bahkan gak ngerti gue barusan ngomong apa. Serius, gue ngerasa bego banget. Kayak kenapa sih gue gak bisa ngomong normal? Dia cuma senyum sambil lihat ke arah hadiah yang masih di tangannya. Senyum tipis yang bikin dada gue sesak sendiri. Gue ngomong sambil grogi, suara gue pelan banget. Gue gak kuat lihat ekspresi dia waktu tahu gue suka sama dia. Pikiran gue kemana-mana. Dunia rasanya jadi sepi banget. Di sini cuma ada gue dan dia. Gak ada seorang pun yang tahu percakapan ini. Hawa tiba-tiba jadi mencekat. Tenggorokan gue kering. Dan gue gak bisa lanjut ngobrol lagi. Tiba-tiba Kemal datang lagi. Lagi dan lagi dia merusak suasana. Gue bener-bener gak suka kalau dipermainkan kayak gini. "Ayo Tah, ke belakang sekolah," katanya. Gue gak heran dan udah tahu banget arah omongannya mau kemana. Di belakang sekolah, tempat biasa mereka nongkrong dan ngobrol dari zaman kelas 7. Itu udah kayak rutinitas mereka tiap pulang sekolah. Kemal ngangguk pelan, kasih isyarat ke Fatah buat bilang ayo. "Ih, ngapain Mal? Udah sana, aku belum selesai," kata gue nahan nada kesal. Tapi Kemal gak nurut. Dia malah diem aja, berdiri di situ seolah-olah gak denger omongan gue. Gue nunggu beberapa detik lagi, berharap dia pergi. Tapi ternyata enggak. Dia tetap di situ dan pandangannya bikin gue makin gak tenang. Fatah mulai ngambil satu langkah ke depan. Dari gerakannya, gue tahu dia mau pergi. Dan saat itu juga, gue langsung refleks maju satu langkah, berdiri di depannya, ngehadangnya biar dia gak kabur. "Nanti dulu Tah, gue belum selesai jelasin." "Gak enak Nam, dilihat sama yang lain berduaan doang. Tuh, lihat deh, di depan rame banget," kata Fatah. Gue bingung harus bersikap kayak apa. Dalam hati cuma bisa ngomong, gue gak peduli. "Ya udah, di situ aja deh, tempatnya agak sepi," ucap gue pelan. "Enggak ah, nanti malah makin dikira aneh-aneh," jawabnya cepat. Terus gue harus gimana munazir al-Fatah? Batin gue kesal. Dia kembali melangkah pergi. Tapi belum juga sempat jauh, tiba-tiba 3 guru datang dari arah parkiran buat ambil motor. Gue langsung kaget setengah mati. Fatah otomatis berhenti jalan. Kelihatan canggung banget. Situasinya bener-bener kacau. Kayak semesta sengaja ngerjain gue biar gak bisa ngomong. Karena gak enak, akhirnya gue mutusin buat salim dulu sama ketiga guru itu. Salah satu dari mereka, guru seni budaya gue, tiba-tiba nyeletuk, "Ayo, ngapain kalian di sini?" Gue langsung panik. Suara gue gemeter waktu jawab,